Yang melihat pasti akan terpesona, terpesona. Aku terpesona. Terpesona. Siapapun akan terpesona memandang hamparan pasir putih dengan air laut yang jernih dan menawan, dibingkai dengan perbukitan hijau di kejauhan. Rasanya siapapun tak ingin beranjak dari pantai yang menjadi daya tarik utama Desa Wisata Pulisan, Likupang di Sulawesi Utara. Sesuai lokasinya, pantai ini bernama Pantai Pulisan. Menurut hukum tua, Desa Wisata Pulisan Benhar Jarang, pantai ini tak hanya punya pasir putih yang indah, namun juga tanjung, goa, dan sumur alam. Ya, kalau Pantai Pulisan di sini kita selain punya pasir putih, di kiri kanannya ini kita punya ya tanjung-tanjung yang sangat bagus, dan kemudian kita juga memiliki beberapa goa yang ada di sini. Nah, selain juga kita memiliki goa-goa alam, nah di Pantai Pulisan sini juga kita memiliki sumur alam yang dari batu. Jadi ada 2 sumur alam yang berdekatan, itu memang sumur alam airnya memang keluar dari dalam batu, dan dahulu kala itu para leluhur yang ada di Desa Pulisan ini, mereka datang di sini mengambil airnya di situ. Jadi ada di pantai sebelah ini yang mereka mengambil air minum ataupun mandi, itu diambil dari air yang keluar dari sumur batu itu, Tanjung Pulisan itu. Selain itu kita juga di sini punya ada 2 buah batu, yang satu itu berbentuk seperti pendeta yang sedang berkhotbah, itu di sebelah Tanjung Pulisan ini. Nah, jadi kalau dilihat dari samping itu kayak pendeta yang lagi berkhotbah, itu disebut pantai batu pendeta. Nah, karena memang bentuknya kayak pendeta. Kemudian juga yang di sebelahnya itu, sebelah Pantai Pulisan itu ada di situ disebut Tanjung Kerbau. Karena ada juga batu itu ketika air surut itu dia berbentuk seperti kerbau yang lagi mandi. Selain spot-spot penyelaman yang menyajikan keindahan bawah laut yang memukau, Pantai Pulisan juga memiliki Bukit Savana, Bukit Teletabis, serta Bukit Rarata yang tak kalah indahnya. Karena di sini juga selain kita punya pantai dengan memiliki pasir putih yang begitu indah, kita juga memiliki beberapa spot-spot untuk penyelaman, atau biasa tamu-tamu datang untuk melakukan kegiatan-kegiatan di area laut di depan pantai ini. Oleh karena terumbu-terumbu karangnya di sini memang sangat bagus karena dijaga oleh kami pemerintah bekerja sama dengan masyarakat pada umumnya yang ada di Desa Pulisan. Dan selain pantai juga kita juga punya spot-spot lain, termasuk untuk ada di sini ada gunung yang namanya Bukit Savana, terus kita juga punya Bukit Rarata, dan kita juga punya bukit yang di sebelah itu punya Bukit Teletabis. Nah, jadi ini merupakan potensi alam yang kami manfaatkan untuk dapat meningkatkan perkembangan pariwisata yang ada di Desa Pulisan. Ada banyak kegiatan wisata yang dapat dinikmati, seperti berenang, hiking, snorkeling, menyelam, dan juga memancing. Bagi yang ingin menyelam atau melihat keindahan tanjung, goa, dan sumur alam, pengelola pantai sudah menyediakan perahu yang bisa disewa. Nah, sehingga kita juga di sini menyiapkan sarana perahu, ya katakanlah perahu ojek lah. Nah, jadi untuk kita melayani para pengunjung yang mau melihat air yang berputar tadi, mau melihat sumur batu yang di pantai sebelah itu, di satu pantai itu, juga mau melihat batu kayak pendeta itu, tanjungnya itu.
terus juga mau melihat batu yang berbentuk kerbau tadi itu. Jadi kita menyiapkan sarana untuk transportasi perahu. Cantiknya kamu, cantiknya kamu, cantiknya kamu, eloknya kamu. Cantiknya kamu, eloknya kamu, tidak terbantahkan. Apalagi ketika berperahu ke spot-spot penyelaman. Menyelam ke bawah laut dan menyaksikan dengan mata telanjang keindahan terumbu karangnya. Sungguh terpesona. Terumbu karang di Pulisan sangat bagus, karena memang dijaga agar tetap lestari. Benhar bercerita bahwa Desa Wisata Pulisan membentuk tim rescue yang terdiri dari anak-anak muda untuk menjaga kelestarian alam di Pulisan, termasuk terumbu karangnya. Iya, jadi kita juga di sini kita membentuk juga tim rescue yang namanya itu di bawah asuhan daripada pemerintah desa, juga bekerja sama dengan BUMDes, kita membentuk rescue. Jadi di situ kita mengumpulkan beberapa anak-anak muda yang ada di desa ini. Nah, kita latih mereka untuk menjaga kelestarian yang ada di tempat ini, termasuk apa yang tadi ini karang, terumbu karang. Nah, juga apa yang menjadi potensi-potensi alam yang ada di pantai wisata Pulisan ini. Jadi tugas mereka itu kita melakukan penanaman terumbu karang yang di depan ini. Nah, jadi di depan ini sudah menjadi spot-spot untuk mereka melakukan diving, penyelaman di tempat ini. Nah, ketika ada yang mau untuk menyelam. Nah, jadi di depan ini sudah ada terumbu karang yang punya spotnya yang sangat bagus karena memang ditata. Kelestarian alam di Desa Wisata Pulisan memang harus terus terjaga. Terlebih desa wisata ini masuk dalam wilayah destinasi super prioritas Likupang. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menjelaskan bahwa Likupang mengedepankan aspek keberlanjutan sehingga bukan soal jumlah wisatawan, namun pariwisata yang berkualitas. Karena kalau kita lihat Likupang ini dari 5 destinasi super prioritas kan yang paling baru. Jadi justru ini yang sedang kita kembangkan, tapi karena konsepnya adalah bukan konsep kuantitas tapi kualitas. Dan juga kita berharap pariwisata di Likupang ini beraspek regeneratif. Jadi yang mengalami aspek keberlanjutan dengan tema sustainable tourism. Itu yang ingin kita kedepankan sehingga nanti bukan banyak orang ke sini, tapi yang datang ke Likupang itu yang berkualitas. Tak hanya memprioritaskan kelestarian alam, aspek-aspek lainnya juga menjadi perhatian pemerintah. Sandiaga Uno menjelaskan bahwa Kemenparekraf juga memberikan pelatihan, pemodalan bagi UMKM termasuk promosi agar pariwisata Likupang semakin berkembang. Kita akan lakukan pelatihan untuk para pelaku parekraf di Likupang. Kita akan melakukan pemasaran. Jadi nanti ada beberapa misi penjualan ke luar negeri. Saya akan menggandeng Pak Bupati beserta seluruh termasuk juga Pak Kadis Provinsi Sulawesi Utara untuk mempromosikan, dan tadi juga bertemu dengan Ibu Duta Besar Filipina, banyak minat dari Filipina untuk datang ke Likupang. Yang ketiga, UMKM ini harus kita berikan permodalan agar mereka produknya juga semakin baik. Rasa cintaku, cintaku padamu, rasa cintaku, cintaku padamu, hanyalah di dalam mimpi. Ini bukanlah mimpi, karena siapapun dapat menikmati keindahan alam Desa Wisata Pulisan Likupang. Berwisata di sana tidak hanya dapat menikmati keindahan alam dan melakukan aktivitas wisata yang menyenangkan. Jika beruntung, kita juga akan dihibur oleh permainan musik tradisional Keroncong Mama, yang musiknya baru saja didengarkan. Menurut hukum tua Desa Wisata Pulisan, Benhar Jarang, Keroncong Mama merupakan musik tradisional masyarakat Desa Pulisan. Kalau keroncong mama ini memang sudah menjadi budaya sebetulnya.
ini menjadi budaya daripada sosial yang masyarakat yang ada di Pulisan. Jadi biasanya itu berawal dari karena kita di sini adalah mayoritas orang-orang Minahasa Utara, orang-orang Nusa Utara. Nah, sehingga punya kegiatan yang disebut namanya 4 wayer. Nah, jadi kalau ada kegiatan-kegiatan sukacita seperti itu atau apa, ya ada misalnya hari ulang tahun. Nah, sesudah habis ibadah biasa mereka melakukan 4 wayer. Nah, itu kayak tari-tarian. Nah, yang diiringi oleh musik daripada keroncong mama ini. Jadi ada keroncong mama, ada gitar, nah ada ya seperti tadi itu yang sementara di sebelah itu. Jadi itu sudah merupakan budaya yang ada di sini sehingga kita melihat ini perlu juga diangkat. Nah, oleh karena seiring dengan kita juga ini sebagai desa wisata, nah kita mengangkat juga salah satu budaya ini yaitu keroncong mama. Pemain keroncong mama terdiri dari kurang lebih 10 orang. Mereka memainkan berbagai alat musik seperti gitar, ukulele, dan trembas. Menariknya, alat-alat musiknya ini dibuat sendiri. Mereka biasanya berlatih selepas bekerja. Ada yang bekerja sebagai nelayan, petani kebun, tukang, dan pekerja tambang. Frankie Fatilima, ketua grup Keroncong Mama, menjelaskan, kini Keroncong Mama sering tampil di berbagai event di Likupang, sekaligus tampil untuk menyambut tamu mancanegara. Tak hanya menghibur, Keroncong Mama juga mengangkat seni dan budaya Likupang. Alangkah baiknya dengan musik tradisional seperti ini lebih dikenal lagi, lebih diangkat ke para pengunjung ataupun ada event-event yang dilaksanakan agar supaya musik-musik tradisional itu lebih diangkat lagi, memperkenalkan kepada masyarakat yang ada bahwa kita tidak lepas dari musik adat yang ada, dari seni budaya. Kalaupun kita lebih mengarah untuk mengutamakan untuk seni dan budaya di daerah kita masing-masing, ya mari kita kenalkan itu secara mendalam lagi, apalagi kita selaku daerah pariwisata yang ada di wilayah Likupang. Tentunya hal-hal seperti ini yang lebih diperkenalkan. Ketika kita menyambut tamu dari mancanegara kan lebih enak ketika ada dengan musik seperti ini. Bahwa itu memang ada terjadi ketika ada tamu yang datang dari mancanegara, dia kita diminta untuk menghibur mereka yang sementara duduk-duduk. Jadi ada situasi yang begitu indah ketika berada dengan, kalau orang bilang di sini orang bule. Bule. Ini orang tidak mengerti orang pe bahasa yang apa orang nak menyanyi, tapi ya menghibur kepada mereka. Bersantai di gazebo, memandang birunya lautan, sambil menyeruput kelapa muda dengan iringan musik Keroncong Mama menjadi suatu pengalaman wisata yang tak akan terlupakan. Pengalaman wisata ini akan semakin menyenangkan, karena desa wisata ini dilengkapi dengan akses jalan yang baik, warung yang tersedia di sepanjang pinggir pantai, toilet, dan homestay bagi Anda yang ingin bermalam. Desa wisata Pulisan di Likupang ini wajib masuk ke bucket list Anda. Jadi, gak usah lama-lama, yuk ke Likupang. Yuk kita berwisata, mari Jo, piknik ke Likupang dan berwisata di Indonesia aja. Hanyalah